Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Ilyas Wan. Saya akan melanjutkan membaca novel Ketika Istri Berhenti Peduli. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada sahabat semuanya bahwasanya novel Ketika Istri Berhenti Peduli sudah tamat. Jadi kedepannya kita akan melanjutkan dengan novel karya Ilyas Wan dengan judul Keluargamu Bukan Keluargaku. Jangan lupa ikuti terus channel ini dengan mensubscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang. Ketika Istri Berhenti Peduli, part 72, Pov Naya. Ibu mertuamu di mana, Nay? Apa dia tidak ingin mencium Lela untuk terakhir kalinya? Tanya Umi padaku. Saat ini jenazah Lela sudah di rumah Umi dan Abi. Tadi saat di rumah sakit, ibu berkali-kali pingsan karena tidak sanggup kehilangan Lela. Dia berbicara antara sadar dan tidak sadar. Ibu terus meracau memanggil nama Lela. Sesekali ibu tertawa sendiri, kemudian kembali menangis. Makanya tadi saat di rumah sakit, aku memutuskan untuk naik mobil ambulan menemani jenazah Lela. Sedangkan ibu pulang bersama Mas Arman. Ibu lebih tenang jika berada di dekat Mas Arman daripada Pak Putra dan Pak Hartono. Padahal mereka adalah keluarga kandung ibu. Mungkin karena efek sudah lama tidak bertemu dan bersama. Makanya ibu juga merasa asing dengan mereka. Begitu juga sebaliknya, walaupun ada gurat kecewa di wajah Pak Putra. Apalagi saat ibu mengatakan jika dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Wajah Pak Putra dan Pak Hartono langsung memerah. Mereka mungkin sangat kecewa dengan sikap ibu. Ibu masih di kamar mengurung diri Umi. Dia belum keluar dari tadi malam sejak pulang dari rumah sakit. Jawabku pada Umi yang sibuk menerima tamu. Banyak sekali tamu yang datang untuk menyalatkan Lela. Apalagi Abi dan Umi termasuk orang penting di sini. Jadi banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong untuk datang. Apalagi mereka tahu jika yang meninggal adalah adik iparku. Banyak juga orang tua wali santri yang sengaja datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Para santri dari semalam mulai membaca Yasin mengelilingi jenazah Lela. Dan pagi ini rencananya jenazah Lela harus segera dikebumikan. Mengingat tidak baik jika jenazah dikubur terlalu lama, jenazah Lela juga sudah disalatkan. Tinggal menunggu ibu saja untuk keluar dari kamarnya. Abi dan Pak Hartono duduk di teras. Sedangkan Pak Putra duduk menyendiri dari tadi. Dia enggan berkomunikasi dengan orang sekitar. Sedangkan Mas Arman sibuk menyiapkan semua persiapan. Dia juga sudah menghubungi Herman, mantan suami Lela, agar anaknya Diki bisa melihat ibunya untuk terakhir kali. Tapi sayangnya sampai sekarang dia tidak kunjung datang. Ketika Mas Arman berusaha mengambil Diki ke rumahnya, Mas Arman malah dilarang masuk oleh penjaga rumah istri barunya. Makanya Mas Arman memutuskan untuk pulang saja. Masalahnya sekarang, ibu yang tidak kunjung mau keluar dari kamar. Jika kami mengambil keputusan untuk langsung memakamkan jenazah Lela, yang ada nanti ibu menuduh kami yang tidak-tidak. Abi, ibu tetap tidak mau keluar dari kamar. Keluhku pada Abi yang sedang bicara dengan Pak Hartono. Biar saya saja, jawab Pak Hartono yang kemudian bangkit dari duduknya dan berjalan ke dalam. Langkahnya sangat pelan karena banyak tamu yang masuk ke dalam rumah. Kamar ibu berada di belakang, di dekat kamarku dan Mas Arman. Kami berjalan ke sana. Abi juga ikut. Lewat sini, Pak, ucapku saat Pak Hartono terlihat bingung mau belok ke kanan atau ke kiri. Karena kalau ke kiri itu jalan ke kamar mandi. Tok, tok, tok. Jubaidah, buka dulu pintunya, ucap Pak Hartono sedikit berteriak memanggil ibu. Tapi kami sama sekali tidak mendengar jawaban dari dalam. Aku hanya takut jika ibu nekat hingga sampai bunuh diri.
mengingat betapa terpuruknya ibu atas kepergian Lela. Tok, tok, tok. Jubaidah, kalau kamu tetap enggak buka pintu, kami akan mengambil keputusan agar segera mengubur jenazah Lela, ancam Pak Hartono. Setelah menunggu beberapa menit, tetap saja pintu kamar ibu tidak terbuka. Mau melihat melalui jendela pun percuma, karena jendelanya tertutup dan dikunci dari dalam. Kamu nggak kasihan sama Lela, orang yang sudah meninggal butuh langsung dikubur, teriak Pak Hartono lagi kesal. Abi terlihat memegang pundak Pak Hartono. Aku tahu Abi menyuruh Pak Hartono agar berhenti memanggil ibu. Pak Hartono sudah sangat tua. Dia bahkan berjalan memakai tongkat, tapi badannya masih tegak dan terlihat bugar dari usia aslinya. Aku tidak menyangka jika ibu memiliki ayah dan anak selain Lela. Biarlah, mungkin dia tidak bisa melihat Lela dikubur, ucap Abi berusaha menenangkan. Ya sudah, kalau begitu langsung saja kita ke pemakaman. Kemudian kami pun kembali ke dalam dan mempersiapkan semuanya. Umi memilih tinggal untuk menjaga Dafa, karena memang semuanya sudah siap dari tadi. Kami tidak harus menunggu lebih lama lagi. Mas, lihat Pak Putra tidak? Tanyaku pada Mas Arman yang kini berada di sampingku. Itu, jawab Mas Arman menunjuk ke depan, ke arah di mana keranda Lela akan dibawa. Ternyata Pak Putra membantu untuk mengangkat keranda Lela. Aku tersenyum melihat itu, teringat ucap Pak Putra tadi pagi. Aku ingin bantu membawakan keranda Lela. Setidaknya sebagai abang aku bisa melakukan sesuatu untuknya. Tadi Pak Putra juga berpesan padaku jika masalah ini jangan sampai ketahuan dengan karyawan kantor, termasuk Pak Wira, padahal mereka sahabat karib. Ibu tetap nggak mau keluar ya? Tanya Mas Arman padaku. Enggak Mas, padahal Pak Hartono sudah mengancam juga. Tetap aja ibu nggak mau keluar kamar, jawabku lesu. Aku hanya takut jika ibu berjuta nekat dan membahayakan dirinya sendiri. Cukuplah dosa ibu dulu bermain dukun, jangan sampai berdosa lagi. Kami semua akhirnya ikut ke pemakaman Lela. Tempatnya tidak jauh dari rumah Abi dan Umi. Masih di area pesantren, karena Umi dan Abi bilang Lela adalah keluarga. Jadi dikuburnya tetap di dalam area pesantren. Mas Arman dan Pak Putra ikut turun ke bawah untuk membantu proses pemakaman. Aku tidak hentinya menangis mengingat Lela meninggal dalam usia muda. Aku juga mengingat diri sendiri. Seandainya aku yang ada di sana, bagaimana nasib anakku Dafa ya Allah. Semoga aku diberikan umur yang panjang, sehingga bisa membesarkan Dafa, agar dia menjadi anak yang besar dengan penuh kasih sayang, menjadi anak yang saleh dan baik. Tidak, jangan kubur anak saya, dia masih hidup. Tiba-tiba ibu datang dan berteriak dari jauh. Kami semua terkejut dan melihat ibu yang datang dengan penampilan yang sangat berantakan. Wajahnya merah, bahkan ibu tidak memakai jilbab. Padahal tadi Umi sudah menyerahkan satu set gamis beserta jilbab, agar ibu bisa menutup aurat di acara pemakaman Lela. Stop! Kalian semua pembunuh, jangan kubur Lela, dia masih hidup. Lela, teriak ibu sambil terisak. Terpaksa acara pemakaman Lela dihentikan. Pak Hartono yang dari tadi terdiam, berjalan menghampiri ibu yang sedang berontak karena dipegang oleh beberapa santri. Cukup Jubaidah, jangan buat masalah lagi. Lela sudah tenang, relakan, tegas Pak Hartono sambil memegang kedua bahu ibu. Tidak, Lela anakku masih hidup. Kalian semua pembunuh. Sungut ibu yang membuat suasana semakin menegang. Beberapa pelayat ada yang bingung dengan kejadian ini. Ada di antara mereka yang langsung pulang karena proses pemakaman terlalu lama. Diam, tolong diam, dan relakan kepergian Lela. Tolong bersikap sewajarnya, karena kita pun akan kembali pulang seperti Lela, balas Pak Hartono lagi. Ibu tidak lagi menjawab, dia terus menangis. Sungguh berat sebenarnya jika kita harus kehilangan anak. Aku tahu bagaimana rasanya jika berada di posisi ibu. Hanya saja tidak begini caranya.
Pak Handoko memberi kode agar pemakaman Lela dilanjutkan. Akhirnya pemakaman Lela berjalan lancar. Sesudah semua proses selesai, akhirnya Abi memimpin doa. Aku terus melihat ke arah ibu. Dia masih duduk sendiri tanpa alas tikar. Ibu masih terus menangis sehingga membuat beberapa pelayat merasa kasihan. Mas Arman datang menghampiri ibu. Dia merungkuh tubuh ibu yang terlihat kurus ke dalam pelukan. Dapat kulihat Mas Arman masih menangis. Kami semua merasakan kehilangan Lela. Semoga kamu husnul khatimah, Lela. Ibu pingsan, ujar Mas Arman yang membuat kami semua berjalan ke arah ibu dan Mas Arman. Ya Allah, ibu, tolong angkat, Mas. Biar ibu tidur di kamar saja, ucapku pada Mas Arman. Akhirnya tubuh ibu digendong oleh Mas Arman dan dibawa ke dalam rumah. Tidak ada yang bisa kami lakukan, karena ibu hanya mau dekat dengan Mas Arman. Maafkan kesalahan anak saya, dia begitu juga karena kesalahan saya, ucap Pak Hartono ketika semua sudah duduk di ruangan tamu. Walaupun usia Pak Hartono jauh lebih tua dari Abi, tapi dia sangat menghormati Abi dan Umi. Pak Hartono juga menjadi salah satu donatur di sini. Sikapnya sangat bertolak belakang dengan ibu. Sedangkan Pak Putra, dia hanya diam dari tadi. Wajahnya sembab. Aku tahu hatinya hancur karena menerima kenyataan hidup yang pahit. Tidak apa-apa, Pak, kami mengerti, jawab Abi. Dia begitu karena kesalahan saya. Dia tidak mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang baik, lanjut Pak Hartono lagi. Kemudian Pak Hartono menceritakan bagaimana hidup ibu di masa lalu. Ternyata ibu sangat menderita dari dulu. Pantas saja sikap ibu seperti ini. Naya, Arman, ibu kalian, ucap Umi tiba-tiba datang menghampiri kami. Ibu kenapa Umi? Tanya Mas Arman yang langsung bangkit dari duduknya. Kalian lihat sendiri, ayo, ajak Umi dengan wajah panik. Kami semua beranjak mengikuti langkah ini dengan tergesa. Pintu kamar terbuka, di dalam ada ibu yang sedang duduk di bawah tempat tidur. Astagfirullah, lirikku saat melihat ibu sedang menggendong bantal guling yang dipakaikan baju gamis yang Umi kasih tadi untuk ibu. Lela, anak ibu, kamu pasti kedinginan kan? Ibu pakaiin baju ya, ucap ibu sambil tersenyum. Kami semua terpana melihat sikap ibu yang seperti orang kehilangan akal sehat. Pak Putra memutuskan untuk menelepon dokter. Katanya ibu harus diperiksa lebih lanjut. Kalian ngapain ke sini, hah? Jangan ambil anak saya, jangan, ucap ibu yang tiba-tiba yang melihat kami semua. Ibu, lirih Mas Arman pelan. Jangan ke sini, jangan, tolong Lela. Ibu takut, lirih ibu ketakutan. Ibu seperti orang ketakutan, dia berlari dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Kami semua terkejut melihat sikap ibu. Rumah Sakit Jiwa Harapan Kasih. Aku membaca tulisan pada gapura rumah sakit tempat ibu dirawat. Akhirnya ibu dirawat di sini karena dokter bilang ibu mengalami gangguan jiwa. Sesudah 2 bulan ibu tinggal bersama Pak Hartono dan Pak Putra, mereka akhirnya memutuskan agar ibu dirawat di sini. Karena kata Pak Putra sikap ibu sangat meresahkan. Ibu kadang keluar dari rumah dan membahayakan orang lain. Ibu pernah membawa pisau dan mengancam orang lain yang berlalu lalang di depan rumah. Kita pulang, tanya Mas Arman padaku. Aku mengangguk mengerti. Akhirnya kami kembali ke parkiran. Apa ibu sudah tenang? Tanyaku pada Mas Arman saat kami sudah di dalam mobil. Dokter sudah menyuntikkan obat penenang. Dia sudah tidur, jawab Mas Arman yang fokus menyetir. Alhamdulillah. Kamu kenapa? Wajah kamu pucat sekali, Nay, ucap Mas Arman sambil meraba keningku. Memang dari tadi aku sangat pusing, perutku juga seperti diaduk-aduk mual. Nggak tahu Mas, rasanya aku ingin muntah, jawabku sambil mengusap kepala Dafa yang tertidur di dalam gendongan. Kukecup kepalanya lembut. Kita ke rumah sakit dulu ya, setelah ini juga akan mengajak kalian ke suatu tempat, ajak Mas Arman yang hanya aku jawab dengan anggukan. Kemudian Mas Arman membawaku ke rumah sakit terdekat. Karena rasa pusing semakin menjadi, akhirnya aku memilih tidur. Bagaimana keadaan istri saya, Dok?
Tanya Mas Arman sambil menggendong Dafa. Bu Naya tidak apa-apa, Pak. Dia pusing karena sedang hamil muda saja. Itu biasa terjadi. Jelas dokter yang membuat kami terkejut. Jadi istri saya hamil, dokter? Tanya Mas Arman lagi dengan senyum menggembang. Aku yang tadinya sangat pusing juga merasa sudah baikan. Aku tidak henti-hentinya tersenyum dan mengucap syukur. Alhamdulillah ya Allah, ucap Mas Arman yang terus mencium Dafa. Kita akan punya adik kecil sayang, ucap Mas Arman pada Dafa. Aku hanya tersenyum melihat tingkah mereka. Selamat ya Pak, Bu. Ini saya tulis resep, nanti ditebus di depan ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat yang cukup, ucap dokter lagi pada kami. Terima kasih dok. Aku menunggu Mas Arman di dalam mobil. Dia sedang menebus obat dengan Dafa. Kuusap dengan pelan perut yang masih datar. Akhirnya Allah kembali mempercayakan kami memiliki buah hati lagi. Sehat-sehat sayang. Nay, sebaiknya kamu keluar saja dari kantor ya. Kamu harus istirahat dengan cukup. Kamu juga masih bisa menulis di rumah seperti dulu, bukan? Ujar Mas Arman padaku saat kami sudah di dalam mobil. Iya mas, rencanaku juga begitu. Aku akan di rumah dan merawat Dafa dengan baik. Dan setiap sore kami akan menunggu ayah pulang kerja. Ya kan sayang? Ya, jawab Dafa dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Memangnya kamu mau ajak kami kemana mas? Ini bukan jalan ke rumah Umi, tanyaku pada Mas Arman. Dia melewati jalan masuk ke rumah Umi dan Abi. Wajahnya tidak henti tersenyum, membuatku semakin penasaran. Udah, kamu duduk saja yang manis, jawab Mas Arman santai. Kami memasuki halaman rumah yang sangat mewah. Halamannya luas, bukan hanya halaman depan, tapi juga halaman samping sangat luas. Bahkan di samping rumah terlihat ada kolam renang dan juga taman kecil yang indah. Mas, ini rumah siapa? Tanyaku pada Mas Arman saat kami memasuki rumah berwarna putih. Persis seperti rumah impianku selama ini. Kami turun dari mobil, Mas Arman mengambil alih Dafa dariku. Aku terpana melihat rumah ini. Kamu suka? Tanya Mas Arman padaku. Ya suka, tapi ini rumah kita sayang. Rumah impian kamu selama ini. Aku tercengang mendengar ucapan Mas Arman. Ternyata Mas Arman masih ingat bagaimana rumah impianku selama ini. Tidak terasa aku menangis sambil mengucap syukur di dalam hati. Betapa indah rencanamu ya Allah. Maafkan aku yang selama ini mungkin sering mengeluh dan lupa bersyukur. Kamu adalah sebuah hal baik yang datang dalam hidupku dan akan selalu begitu. Kalaupun aku nanti banyak menangis karena kamu, itu tak akan pernah sebanding dengan banyaknya hal baik yang membahagiakanku karena kamu. Ucapku pada Mas Arman yang memelukku dan Dafa. Tamat.